Baik, Sanak Bersinar menjawab pertanyaan bagaimana cara kita mengenali seorang itu pernah atau tidaknya menggunakan narkoba. Nah, di sini saya akan membagi dua aspek. Yang pertama gejala fisik dan kedua gejala psikologi maupun atau perilaku. Yang pertama kita bahas masalah gangguan fisik. Nah, gangguan fisik ini yang pertama yaitu berkurangnya berat badan secara drastis. Kita tahu bahwa narkotika berjenis stimulan, yaitu yang merangsang sistem saraf pusat itu, mereka merangsang tubuhnya untuk bekerja di luar batas toleransi yang biasanya. Mereka yang biasanya digunakan, misalnya organ kita itu digunakan ada waktu untuk istirahatnya seperti tubuh kita, maka dengan menggunakan narkoba itu bisa jadi distimulus untuk bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, yang kedua yaitu terjadinya gangguan di sistem pernapasan dan rongga mulut. Kenapa? Karena pada dasarnya narkotika itu menggunakan rongga mulut melalui pernapasan juga, seperti penggunaan sabu menggunakan sistem pernapasan melalui hidung, juga ganja, kemudian ekstasi juga melalui rongga mulut, sehingga berakibat adanya gangguan rongga mulut maupun pernapasan seperti infeksi pernapasan, infeksi rongga mulut maupun gagal nafas, bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan kemampuan berpikir. Nah, kalau misalnya pecandu narkoba itu pada umumnya itu terjadi perubahan kemampuan berpikir, seperti loadingnya lama. Misalnya kita panggil, dia menyahutnya lama, dan juga pengambilan keputusan yang secara terburu-buru. Kemudian kita lanjut gejala mental dan perilaku. Nah, khusus gejala mental dan perilaku ini cukup kompleks. Yang pertama itu gejala mental perilaku seperti apa sih anak yang pernah menggunakan narkoba? Itu yang pertama itu anak yang suka melanggar aturan. Misalnya orang tuanya menegaskan atau membuat aturan jika pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah. Nah, tahu-tahu dia keluyuran main bersama teman-temannya atau komunitasnya. Yang kedua itu anak atau remaja yang suka berbohong. Nah, contohnya saya anak ini minta uang pada orang tuanya untuk membeli buku, tahu-tahu di kenyataannya digunakan untuk membeli narkoba bersama teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu anak yang suka tertutup. Nah, anak yang jarang untuk berdiskusi dengan orang tua, tidak pernah cerita tentang masalah yang ada di sekolah dengan orang tua. Nah, anak-anak yang ini juga berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Kemudian selanjutnya itu anak yang merokok. Sebagaimana yang kita tahu, anak atau remaja yang merokok adalah awal dari penggunaan narkoba. Dan juga survei dari BNN dan LIPID pada tahun 2019 mengatakan bahwasanya kebiasaan merokok itu adalah salah satu perilaku yang berisiko sebagai penyalahguna narkotika. Kemudian yang terakhir itu anak yang suka nongkrong malam dan bermain game online. Nah, ketika seseorang anak atau remaja nongkrong malam bersama teman-temannya atau komunitasnya maupun bermain game online, maka di situ tidak ada pengawasan dari orang tua maupun guru. Nah, maka disitulah anak mempunyai resiko atau rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Nah, tapi perlu diingat Sanak Bersinar, gejala-gejala di atas itu tidak bisa dipastikan sebagai gejala-gejala sebagai penyalahguna narkotika. Nah, untuk memastikannya bisa dibawa untuk di asesmen di klinik BNN maupun rumah sakit yang terdaftar sebagai PWL, instansi penerima wajib lapor, Kementerian Kesehatan maupun lembaga rehabilitasi komponen masyarakat milik Kementerian Sosial. Oke, Sanak Bersinar. Sampai jumpa di video selanjutnya.